Hai, selamat datang di Pergi Techno Channel bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan unboxing dan review sebuah stand atau dudukan headset. Untuk produk yang akan gue review kali ini itu keluaran atau diproduksi oleh Rexus. Untuk tampilannya bisa teman-teman lihat di depan ini, dan gue akan unboxing satu persatu dan teman-teman nanti bisa lihat isinya seperti apa. Ikutin terus video ini. Nah, di dalam boxnya itu sendiri itu terdiri dari ada manual buku panduannya, terus ada yang sangat penting ini ada kartu garansi resmi dari Rexusnya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa baca ada syarat ketentuannya bagaimana sih kalau untuk klaim garansinya jika terjadi apa-apa dengan produk yang udah teman-teman beli nantinya. Kemudian yang ketiga itu kita juga dapat satu buah kabel dengan colokan atau model portnya itu USB ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah stand headsetnya sendiri. Sekarang kita lihat satu persatu fitur dari stand headset ini seperti apa. Oke, dan ini tampak depannya gue kasih lihat ke teman-teman. Di depan itu ada mereknya Rexus. Kemudian juga untuk stand headset ini itu dilengkapi dengan 3 buah USB port ya, atau colokan USB tipe 2.0. Ini untuk satu di bagian belakang ini fungsinya sebagai input. Jadi yang dari sini, kemudian untuk ada tadi satu kabel yang udah dikasih dari bawaan Rexusnya di satu box tadi, itu bisa teman-teman pakai untuk colokin di belakang itu untuk koneksi ke komputernya teman-teman. Terus untuk 2 USB port lagi itu ada di bagian samping kiri dan kanan ya. Jadi ini warnanya beda. Kalau yang hitam ini yang akan kita pakai nanti. Kemudian untuk yang putih ini di bagian belakang itu fungsinya sebagai input yang teman-teman bisa colok pakai kabel ini ke komputernya nanti. Nah, kemudian untuk USB port ini tentunya gue belum tahu ya, gue karena belum nyoba. Ini kemungkinan akan kuat nggak dayanya itu saat kita pakai bersamaan gitu. Misalkan kita coloknya itu mouse dengan keyboard, ataupun misalkan keyboard dengan headset. Yang model sekarang kan headsetnya itu udah sebagian besar pakainya USB port ya. Nah ini gue belum tahu apakah dia dicolok ke sini nanti kualitasnya itu akan sama saat kita langsung colok ke komputer, ataukah ada semacam gangguan yang daya powernya kurang atau hal lain sebagainya. Nah itu mungkin nanti gua akan review juga dari hasil penggunaan itu, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam apakah stabil atau enggak. Jadi biar teman-teman bisa tahu juga nanti. Dan kemudian di bagian bawah itu ada bahan karet ya, bahan karet. Jadi ini menurut gua sangat membantu sekali. Jadi kalau teman-teman taruh di atas meja komputernya kan bisa juga bahannya kayu ataupun bahan kayu, biasanya di atasnya itu ada kaca lagi. Nah dengan bahan karet ini bisa menghindari yang namanya goyang, kegeser ataupun hal lain-lainnya. Ini kalau gua coba gini ya, lumayan keset banget, dia nggak geser sama sekali, lengket, jadi aman. Nah selanjutnya itu di bagian tengah ini ada satu alat sebagai penopang ya. Ini bahannya itu dari silikon atau karet ya, dia lentur. Nah ini tujuannya nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengaitkan atau menahan dari kabel mouse-nya. Jadi saat
teman-teman lagi nggak pakai, biasanya ditaruh, itu kabelnya itu tetap standby, bisa nahan, jadi posisinya itu tetap rapi gitu. Nah ini gua kasih lihat ke teman-teman gimana sih cara masangnya. Awalnya sih emang gua agak sedikit bingung gimana cara penggunaan dari si bugi ini. Nah ini gua ambil contoh, gua ada satu mouse, kemudian ini gua masukin sini aja. Nah jadi tujuannya sih buat mengaitkan kabel dari mouse yang kita pakai ya. Ini contohnya, jadi kita masukin aja ke sini. Nah jadi posisi kabelnya itu bisa teman-teman bisa atur mau panjangnya seberapa, jadi bisa teman-teman kondisiin sesuai dengan kenyamanan saat penggunaan mouse-nya nanti seperti apa gitu. Nah kemudian gua akan kasih lihat ke teman-teman gimana sih tampilan dari LED yang udah disediain dari stand headset ini. Tentunya menurut gua untuk LED lah merupakan fitur yang bisa membuat tampilan dari stand headset ini lebih enak dilihat lagi, terutama saat kita taruh di kamar, di meja komputer kita saat kita lagi main game ataupun melakukan aktivitas lainnya di komputer kita. Tentunya dengan nyalanya lampu ini menurut gua tampilannya udah oke banget. Sekarang gua mau kasih lihat tampilannya seperti apa. Oke, nah ini gua coba pakai langsung kabel yang tadi udah dikasih. Dan untuk panjang kabel ini itu sekitar 1,5 meter ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan laptop ataupun PC biasanya itu kan terkadang ada yang taruh di atas meja, ada yang ditaruh di bawah. Nah menurut gue untuk panjang 1,5 meter ini udah bisa cukup sih untuk menjangkau ke bawah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk kabelnya itu pasti cukup untuk sampai ke bawah. Nah ini gue coba, untuk di sini gue coba colokin ke laptop. Terus kita tadi posisi inputnya itu di bagian belakang. Oke. Nah untuk mode LED-nya ini ya, atau mode lampunya itu berarti kalau di manual penjelasannya di sini yang tadi di dalam box itu ada 8 mode. 8 mode. Untuk warnanya itu ada 7. Jadi 7 itu untuk warna-warna statik. Jadi warnanya itu tetap, misalkan hijau dia akan hijau terus, biru atau akan biru terus. Kemudian untuk satu mode itu dia mode kombinasi warna. Jadi warnanya itu akan gonta-ganti terus, berganti-gantian. Jadi itu seperti tampilan yang di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini mode otomatis. Jadi lampunya berganti-gantian terus dari 7 warna yang udah disediain. Nah yang menurut saya oke dan bagus itu karena untuk mode switch penggantiannya itu kan biasa pakai tombol ya. Nah tombolnya ini tuh keren banget menurut gua, karena tombolnya itu di touch. Gua pun tadi pas pertama lihat, gua belum baca di bagian boxnya itu ada keterangan ternyata bisa di touch di bagian depan ini. Jadi kita sentuh aja itu modenya bisa kita ubah-ubah. Nah kalau secara default itu mode lampunya itu akan otomatis. Nah ini sekarang gue coba untuk gue sentuh bagian logo Rexus-nya ini nih, yang ada lambang kepala robot. Nah ini warna pertama, dia muncul warna merah statik. Jadi teman-teman kalau gue suka yang merah doang nih, ya udah statikin merah. Terus kita ganti lagi, bosen nih gue ganti lagi nih, bisa nih warna hijau, kemudian warna biru. Nah itu dia. Untuk video ini mungkin gue nggak terlalu lama dan terlalu panjang reviewnya, karena untuk stand ini untuk fiturnya itu
terlalu banyak ya, memang karena memang ini stand headset untuk dudukan headset. Dan nanti di akhir video ini gue kasih cuplikan video-video untuk bagian-bagian dari headset ini, nanti akan gue shoot lebih detail, lebih dekat, jadi teman-teman bisa lihat kondisi bodinya itu seperti apa, kemudian finishing dari sudut-sudut plastiknya itu seperti apa, apakah mulus atau enggak, nanti itu bisa gue liatin di akhir video untuk cuplikannya. Nah, untuk stand headset ini teman-teman tidak perlu khawatir karena stand ini udah support dengan dua operating system. Jadi buat teman-teman yang pakai Windows ataupun pakai Mac itu udah bisa untuk menggunakan ini. Jadi headset ini untuk baik secara fungsi, untuk USB portnya itu bisa digunakan semua, dan untuk mode penyalaan lampunya juga sudah berfungsi dengan baik untuk di dua operating system, Windows dan Mac. Untuk Windowsnya tentunya untuk yang sekarang itu kan Windows 10, dan Windows ke bawah itu seharusnya juga bisa digunakan. Karena untuk yang gue pakai sekarang, untuk gue lihat teman-teman itu gue koneksikan ke operating system Mac OS. Sekian video dari gue, dan semoga info yang tadi itu bisa berguna buat teman-teman untuk menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Dan sampai jumpa di video gua yang lain.